Akibat perbuatan tersebut ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Mohon izin langsung saja saya sampaikan. Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batubara yang dikirimkan atau dipasok, kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batubara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang real. Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batubara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Dalam perkara ini kami menerapkan ketentuan bagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang lama atau pasal 603 dan pasal 604 junto pasal 20 huruf C junto pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau pasal 607 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan pasal tersebut masih terus kami kembangkan sesuai dengan hasil penyidikan yang akan kami lanjutkan. Akibat perbuatan tersebut ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun. Namun terkait dengan nilai ini secara real dan pasti saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPKRI untuk melakukan audit investigasi secara resmi. Selanjutnya, penyidik Kota Tipikor Polri akan melakukan langkah-langkah diantaranya pemeriksaan para saksi yang terkait dengan peristiwa tersebut, permintaan keterangan ahli, melakukan penyitaan terhadap dokumen, data elektronik maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan terlibatan pihak lain baik secara individu maupun korporasi berdasarkan alat bukti yang kita peroleh. Dalam pelaksanaannya, Kota Tipikor Polri berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan alat bukti dengan berkolaborasi dengan Barreskrim Polri serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPKRI dan PPATK. Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh perkara, seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta mengoptimalkan upaya aset recovery guna memulihkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara. Kami juga mengimbau seluruh pihak yang mengetahui fakta-fakta yang terkait dengan perkara ini untuk dapat bersifat kooperatif dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penyidikan. Demikian bisa kami sampaikan Pak Kapolres, Pak Polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.